Pemirsa, belakangan ramai riuh seputar nyamuk Aedes aegypti berteknologi Wolbachia yang telah disebar di beberapa daerah untuk menekan penyebaran demam berdarah. Muncul dugaan bahwa nyamuk ini berbahaya karena mengandung bakteri hasil rekayasa genetik, serta marak pula informasi tentang pro kontra penggunaan inovasi teknologi nyamuk Wolbachia di Indonesia. Dan berikut ulasannya. Halo pemirsa, belakangan ini ramai riuh seputar nyamuk Aedes aegypti yang berteknologi Wolbachia yang telah tersebar di beberapa daerah untuk menekan penyebaran demam berdarah denggi. Muncul dugaan bahwa nyamuk ini berbahaya karena mengandung bakteri hasil rekayasa genetik, serta marak pula informasi tentang pro dan kontra penggunaan inovasi teknologi nyamuk berwolbachia di Indonesia. Lantas apa sebenarnya nyamuk berwolbachia? Bagaimana keamanannya dan benarkah berbahaya bagi tubuh dan lingkungan? Yuk mengenal lebih dekat dengan nyamuk berwolbachia pemberantas denggi. Wolbachia adalah bakteri yang dapat tumbuh alami pada serangga, terutama nyamuk, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Bakteri Wolbachia dapat melumpuhkan virus denggi. Jadi gini pemirsa, apabila ada nyamuk Aedes aegypti yang menghisap darah yang mengandung virus denggi, ini akan resisten sehingga tidak akan menyebar ke dalam tubuh. Teknologi Wolbachia ini juga telah menjadi bagian integral dari Strategi Nasional Pengendalian Demam Berdarah Indonesia. Kini tengah memasuki pada fase pelaksanaan di 5 kota utama. Yang pertama ada di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, hingga Bontang. Nah, inisiatif ini diawali memang oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1341 tentang penyelenggaraan pilot project implementasi Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan demam berdarah. Ini menandakan langkah maju dalam perang melawan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, inovasi ini juga merupakan hasil penelitian kerjasama antara Monash University di Australia dan juga Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Penelitian ini terkait dengan Wolbachia sudah dimulai sejak tahun 2011 dan lokasi uji coba pertama di dunia dilakukan di Queensland, Australia. Nyamuk berwolbachia ini juga adalah nyamuk yang bertelur yang diberikan bakteri alami Wolbachia, baik telur nyamuk Aedes aegypti maupun bakteri Wolbachia yang didapatkan secara alami tanpa adanya manipulasi genetika dan tidak diternakan di laboratorium. Wolbachia adalah bakteri yang hanya dapat dialami di dalam tubuh serangga dan termasuk nyamuk, sehingga Wolbachia ini tidak dapat bertahan hidup di luar sel tubuh serangga dan tidak bisa untuk dapat mereplika diri tanpa bantuan serangga inangnya. Selain itu, Wolbachia ini juga mempunyai sifat yang simbion atau yang artinya ini berdampak negatif pada inangnya. Lantas, mengapa ini inovasi Wolbachia ini patut untuk diterapkan pemirsa? Nah, kita bisa lihat bahwa melihat dari kasus demam berdarah antara 74.000 hingga 140.000 per tahun dengan kematian antara 700 hingga 1.300 kasus per tahunnya. Kemudian juga kita melihat masih banyak kejadian luar biasa yang dilaporkan oleh berbagai daerah. Bisa kita lihat juga bahwa upaya penanganan DBD seperti fogging, kemudian juga pemakaian kelambu, 3M+, ini belum dapat menekan kasus DBD. Inovasi teknologi Wolbachia ini juga sudah terbukti efektif di 14 negara, salah satunya ialah Brazil, Australia, Singapura, dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri pemirsa, penelitian di Yogyakarta ini membuktikan penurunan 77,1% kasus denggi dan penurunan 86,2% dari rawat inap. Nah, lantas bagaimana sih metode pelepasan dari bakteri baik Wolbachia ini? Nah, Wolbachia, bakteri yang dapat melumpuhkan virus denggi dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, membuka potensi baru tentunya dalam pengendalian demam berdarah. Dan dengan adanya mekanisme kawin silang ini, di mana nyamuk jantan berwolbachia dapat memblok virus denggi pada nyamuk betina. Dan sebaliknya juga bahwa menghasilkan telur yang mengandung wolbachia ini, penyebaran bakteri dapat membawa implikasi positif dalam menekan penularan penyakit. Pelepasan nyamuk berbakteri wolbachia tersebut dilakukan dengan cara meletakkan telur nyamuk tersebut di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Telur nyamuk berbakteri Wolbachia akan menetas menjadi nyamuk dewasa dan akan berkembang biak dengan nyamuk Aedes aegypti yang liar. Wolbachia bisa menghambat replikasi virus denggi di dalam tubuh nyamuk. Hal ini memang menyebabkan nyamuk berbakteri Wolbachia tidak dapat menularkan virus denggi ke manusia. Kemudian bagaimana nih tahap implementasi dari teknologi Wolbachia?
Pada uji coba sebelumnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 yang lokasinya telah diinokulasi, Wolbachia ini mencapai penurunan kasus demam berdarah hingga 77% dengan pengurangan proporsi dirawat di rumah sakit sebesar 86%. Penerapan teknologi Wolbachia di Indonesia menggunakan metode penggantian yang dimana memang nyamuk jantan dan betina berwolbachia ini dilepaskan ke populasi alami. Nah, pendekatan ini juga memastikan bahwa keturunan nyamuk setempat juga mengandung Wolbachia, sehingga bisa menciptakan efek perlindungan yang lebih berkelanjutan. Dengan studi kelayakan pelaksanaan teknologi tersebut, menghasilkan turunnya 77 kasus dan 86 kasus perawatan di rumah sakit. Hal ini justru membuktikan bahwa pengembangan teknologi Wolbachia yang mengandalkan Nyamus Aedes aegypti penyebab DBD sudah sukses. Namun demikian masyarakat pun turut berperan penting nih pemirsa dalam keberhasilan penerapan Wolbachia di lingkungan sekitar. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan meletakkan ember nyamuk berwolbachia dengan menjaga ember ini tetap aman atau bisa menjaga alat perangkap nyamuk dewasa untuk kebutuhan pemantauan. Keterlibatan ini memang berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Di Bantul, pemirsa, sebanyak 22.154 ember yang berisi telur nyamuk Aedes aegypti ini dititipkan di rumah orang tua asuh pada kurun waktu bulan Mei hingga Desember 2021. Nah, persentase nyamuk berwolbachia ini telah stabil tinggi di kisaran 76,8%. Selama pelaksanaan program tersebut, memang kader kesehatan setempat datang setiap 2 minggu sekali untuk dapat memberikan paket penggantian telur tersebut dan akhirnya berakhir pada masa penitipan ember berisi telur nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia ditandai dengan penarikan 22.154 ember pada periode 5 hingga 16 Desember 2022. Setelah penarikan ember tersebut yang dilakukan oleh kader setempat, masih akan dilakukan pemantauan nyamuk berwolbachia sebanyak 2 kali, yaitu pada 2 bulan dan 4 bulan selanjutnya dilakukan penarikan ember. Memang juga harapannya presentasi Wolbachia yang sudah sukses tersebut ini dapat terus stabil, tinggi, dan semakin menurunkan angka DBD di Bantul. Bahkan studi cost effectiveness juga ini telah menunjukkan hasil bahwa teknologi Wolbachia yang diterapkan pada daerah padat penduduk, maka penurunan biaya penanganan demam berdarah akan semakin menurun juga. Kita lihat apa saja manfaat dari adanya nyamuk bakteri baik Wolbachia ini. Nah, manfaat nyamuk berwolbachia ini utamanya dapat menekan kasus DBD. Selain itu juga bisa memberikan efek eliminasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan melakukan pelepasan nyamuk Wolbachia, nyamuk ini dapat bertahan selamanya di dalam populasi dan memberikan proteksi tentunya dalam jangka panjang. Lebih lanjut lagi, memang penerapan Wolbachia dapat mencegah penularan penyakit akibat berbasis nyamuk Aedes aegypti serta menurunkan fogging dan juga menghemat biaya. Kita coba lihat pemirsa, kasus DBD di Indonesia hingga saat ini. Dari tahun ke tahun, kasus DBD nyaris tak pernah turun. Dari data 3 tahun terakhir, pada tahun 2020 kita bisa lihat misalnya, sebanyak 108,303 kasus. Tahun 2021 sebanyak 73.518 kasus dan tahun 2022 sebanyak 108.303 kasus. Dan di tahun 2023 ini memang juga tercatat 1.108,303 kasus. Untuk angka kematian tertinggi ada pada angka 1.200 jiwa. Dan selama ini memang pengendalian penyakit DBD dengan mengandalkan program pemberantasan sarang nyamuk. Akan tetapi pemirsa, hal itu tidak akan mempan jika mengingat kasus DBD yang terus tetap meningkat. Kegiatan program pemberantasan sarang nyamuk diketahui publik seperti bisa kita sebut ialah 3M dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang berbagai barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak dari Aedes aegypti. Sehingga nih kalau kita benar-benar ingin menurunkan populasi nyamuk, harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara kontinu, minimal dengan 1 minggu sekali. Itulah mengapa nilai kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk menekan penyakit DBD tidak cukup ampuh. Butuh strategi pendamping untuk mengendalikan kasus, yakni dengan menerapkan teknologi Wolbachia.
Namun pemirsa, yang membuat saya sedih nih, di tengah ikhtiar kita bersama, ternyata pelepasan bakteri Wolbachia untuk penanggulan DBD ini ternyata menuai beragam tanggapan. Serta inovasi tersebut pun diikuti dengan beragam hoax. Kita akan coba bedah satu persatu pemirsa. Nah, terbaru ada sebuah konten yang isinya mengaitkan gigitan nyamuk berwolbachia ini dapat menyebarkan virus LGBT. Disampaikan bahwa narasi tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar ya pemirsa. Bahkan Kementerian Kesehatan ini juga menyatakan bahwa nyamuk Aedes aegypti hanya dapat membawa bakteri baik, bukan virus yang dapat membawa genetik LGBT di tengah masyarakat. Ada lagi nih pemirsa, unggahan Facebook yang menafsirkan bahwa nyamuk Wolbachia ini berbahaya, terutama bagi anak-anak dan juga lansia karena dapat menyebabkan radang otak. Apakah benar demikian? Faktanya nih pemirsa, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada rekayasa genetik dalam teknologi Wolbachia. Wolbachia sendiri adalah bakteri yang hanya dapat hidup di dalam tubuh serangga. Nah, jadi selain efektif dan efisien, Wolbachia ini aman ya pemirsa, gigitannya tidak akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Beredar pula informasi di media sosial Facebook yang menarasikan bahwa nyamuk Wolbachia ini lebih berbahaya dibandingkan pandemi COVID-19. Informasi tentang nyamuk Wolbachia ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19 adalah tidak benar ya pemirsa. Faktanya memang upaya pengendalian penularan demam berdarah dengue ini tidak berpotensi untuk menimbulkan penyakit baru. Kita akan lihat juga bahwa memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat DPR menyebut keberhasilan nyamuk Wolbachia ini menjadi strategi sekaligus harapan baru untuk dapat menyelamatkan anak bangsa. Dan berikut adalah pernyataan Menteri Kesehatan. Buat saya faktanya nomor satu, kasus dengue itu menyebabkan penderitaan dan kematian masyarakat tuh tinggi. Jadi saya bilang, ini harus kita yakinkan aja masyarakat. Harusnya jadi berhentikan. Kenapa? It save lives by thousands, gitu kan. Nah sekarang niat baik ini jangan sampai kalah dengan komunikasi yang tidak baik. Kita sudah berapa puluh tahun tidak berhasil menemukan intervensi yang tepat. Yang ketiga, ini intervensi yang secara sistematis terstruktur tepat untuk menyelamatkan nyawa anak-anak kita ribuan. Jadi kalau saya rasa ya kita teruskan program ini tapi dengan meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih baik. Nah, jadi paham ya pemirsa, pengendalian kasus demam berdarah dengue atau DBD dengan teknologi Wolbachia memang dinilai menjanjikan. Butuh kerjasama dan komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengintervensi nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab DBD di lingkungan sekitar kita. Namun keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tetap tidak serta-merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk dapat melakukan gerakan 3M+, seperti menguras, menutup, mendaur ulang, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya tentang sejumlah hoax terkait dengan Wolbachia yang banyak beredar di dunia maya. Kemenkes juga akan terus melakukan upaya dalam memberikan informasi yang baik, tidak hanya dari Kemenkes namun juga sejumlah pakar dan peneliti. Jadi, yuk kita dukung pelaksanaannya untuk Indonesia yang bebas dengue. Sampai jumpa. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog inovasi BRIN untuk kemajuan negeri. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.